Pemirsa, peran remaja putri 15 tahun berinisial AG terungkap dalam kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan tersangka Mario Dandi Satrio. AG yang merupakan pacar Mario bahkan sempat merokok dan ikut merekam penganiayaan terhadap David. Pemirsa, salah satu adegan rekonstruksi yang jadi sorotan yaitu saat tersangka Mario Dandi Satrio melakukan selebrasi khusus usai menendang kepala korban David Ozora. Berikut adegan tersebut. Selebrasi seperti saat itu, begitu saat selebrasi kamu mematung untuk mengambilkan dokumentasi. Ya, lakukan. Posisinya tidak di situ. Samping dong. Kurang, Pak. Nggak semangat, nggak semangat. Kurang, Pak. Iya. Lalu mengapa AG yang masih berusia belia 15 tahun tega terlibat dalam penganiayaan sadis terhadap David Ozora? Ya, lalu apa yang sebenarnya mendasari tindakan AG? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sosial yang masih terus kami hubungi. Kemudian sudah ada bersama kami psikolog Mbak Novita Tandri. Sudah terhubung juga Mbak Devi Rahmawati. Selamat petang Mbak. Selamat petang Mbak Sera, Mas Sandro. Iya, kita terlebih dahulu menuju ke Mbak Novita. Mbak Novita, kalau dilihat sebenarnya kira-kira kalau dari sisi psikologisnya begitu, apa sih sebenarnya motif AG ini terlibat dalam penganiayaan? Mengapa ia begitu tenang menyaksikan penganiayaan itu tanpa adanya perlawanan untuk menghentikan? Saya melihat kalau ditanya kenapa gitu ya, faktor resikonya ada beberapa menurut saya. Yang pertama adalah internal, eksternal, dan situasional, Mbak. Kalau bicara internal, ada orang yang memang punya kepribadian yang sadistis.
Kalau kita ambil contoh misalnya psikopat gitu ya, psikopat yang tidak punya empati. Memang dari sananya ada bagian daripada otaknya yang membuat orang-orang ini tidak punya rasa empati terhadap orang pada saat menyiksa atau melakukan satu tindakan yang menyakiti orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, Mbak. Jadi eksternal berarti ada pola asuh di sana, nurturingnya seperti apa, pertemanannya seperti apa yang membuat anak yang atau orang yang sudah punya faktor internal ini ditambah dengan eksternal yang mendukung. Lalu yang ketiga adalah situasional. Jadi situasi yang memang memungkinkan seseorang untuk bisa melakukan tindakan keji seperti yang barusan kita tonton. Baik, Mbak Novita. Kita dengarkan dulu dari aspek sosial, Mbak Devi Ramawati menyorotinya bagaimana? Kenapa Agnes bisa begitu tenang melihat penganiayaan yang dilakukan oleh teman dekatnya katanya? Ya, pertama kita perlu pahami bahwa dari kasus ini yang saya justru sangat sedih adalah secara sosial bahkan ada komentar yang mengatakan begini, kasihan ya orang tuanya punya anak seperti AG. Ini justru menunjukkan bahwa cara pandang anak adalah beban, itu yang menjadi cara pandang sosial di masyarakat. Orang tua, orang dewasa tidak melihat bahwa kejadian AG ini sebenarnya adalah tanggung jawab orang dewasa. Bahkan dalam kasus AG saja, malah secara sosial masyarakat menuding, memojokkan, menjelekkan AG sebagai anak yang sebenarnya korban sosial dari orang-orang dewasa yang sudah jelas tidak memberikan perhatian yang cukup pada AG sehingga membentuk AG menjadi sosok yang demikian. Kalau tadi kemudian ditanyakan, kok bisa sih ada seorang anak yang terlibat pada aksi biadab? Kata-katanya aja sudah demikian, jadi seakan-akan anak yang salah. Kita tahu bahwa bahkan dari penelitian tahun 50-an saja salah satu faktor tadi Mbak psikolog sudah menjelaskan dengan sangat baik. Salah satu faktornya adalah pertama apa? Selain faktor lainnya itu konsumsi media misalnya. Ini membentuk anak satu menjadi lebih agresif. Dan yang kedua adalah anak melihat kekerasan bukan lagi menjadi satu kejadian yang luar biasa. Jadinya biasa saja. Itu tahun 50-an di mana baru ada TV. Sekarang orang tersambung dengan digital itu bisa 27 jam bahkan karena nggak lepas-lepas gitu ya. Nah pertanyaannya ketika anak secara masif, secara tidak terkontrol hidup dengan gawainya, itu salah siapa? Salah anak? Tentu saja tidak. Karena orang tua lah, orang dewasa lah yang memberikan anak memperkenalkan anak pada digital yang tanpa filter. Ini salah satu faktor lain selain yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak psikolog. Mbak Devi, tapi seberapa masifnya lingkungan mempengaruhi begitu? Tadi Mbak Devi mengatakan bahwa ada faktor orang dewasa di mana pengawasan kontrol itu berkurang. Tapi paling tidak dari lingkungan sendiri seberapa masifnya? Jelas Mbak, anak itu anak itu kan kertas kosong yang kemudian memberikan coret-coret pada dirinya itu jelas lingkungannya. Anak menurut para ahli neuro saja otaknya baru bisa sempurna di atas 20 tahun. Jadi kalau di bawah 20 tahun mereka masih belum mampu memisahkan, memilah, memilih apa yang tepat bagi dirinya. Ketika dia hidup di lingkungan yang memang tidak melindungi dia dari kuman-kuman sosial, dari virus-virus penyakit digital yang isinya kekerasan, isinya pornografi, belum lagi tekanan sesama teman-temannya secara sosial yang melihat wah nggak keren loh kalau misalnya belum pacaran gitu misalnya, atau ya udah itu kan biasa aja namanya ngasih hukuman dan sebagainya. Itu akan membentuk pribadi anak yang tadi memang belum mampu memiliki kekuatan untuk memilih karena pengalaman hidupnya, rujukannya juga belum banyak, sehingga apa yang kita saksikan hari ini. Dan sekali lagi stop menyalahkan anak. Kita harusnya prihatin dan ini menjadi tragedi kemanusiaan bagi seluruh orang dewasa di Indonesia, bahkan termasuk saya. Karena peluangnya hanya satu kalau kita punya anak, yaitu anak kita menjadi korban atau anak kita sebaliknya menjadi pelaku. Baik Mbak Devi, kita ke Mbak Novita kembali dengan usia yang masih sangat belia, 15 tahun. Mbak Novita melihatnya lebih condong faktornya eksternal atau jangan-jangan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau dari konsumsi gadget yang berlebihan. Seperti apa Mbak Novita?
Kalau saya melihat, tadi pertanyaannya adalah lingkungan. Apakah nurturing lingkungan itu berperan yang besarkah? Setiap orang punya pendapat masing-masing, tapi saya sangat setuju tadi dengan Mbak Devi katakan bahwa nurturing, bahwa lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak itu hingga 70%, Mbak. Bagaimana anak itu tumbuh dan berkembang dengan nurturnya apabila yang diserap tanpa filter ini di usia 0 sampai 6 tahun ada hal yang negatif, ini juga yang akan membentuk, menstimulasi sinapsis di dalam otak dia kalau kita bicara neuroscience. Jadi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, ini semua akan membentuk anak-anak ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa tidak punya empati? Saya melihat bahwa antara fantasi dan imajinasi anak-anak di zaman generasi alpha ini memang agak abu-abu ya, saya bisa katakan ya, karena mereka bingung ini yang mana yang realitas, ini yang mana hanya sekedar fantasi gitu. Jadi bagaimana memukul orang, bagaimana menyiksa orang, bagaimana bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan, apa resiko, apa konsekuensinya. Jadi saya juga setuju dikatakan bahwa ini pembelajaran buat kita semua sebagai pendidik, guru, orang tua untuk berbenah diri, khususnya di orang tua. Sebagai pendidik pertama dan yang terutama untuk hadir di antara anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar ada, bolak-balik ada di dalam rumah, tetapi tidak hadir. Dengan memberikan contoh, ajarkan anak apa itu empati. Ajarkan anak bahwa setiap tindakan yang kalian lakukan, itu ada konsekuensi, resiko yang akan ditanggung di kemudian hari. Dari hal yang sederhana, dari hal yang kecil. Karena kalau tidak, hal kecil mereka tidak bisa, tidak tahu apa resikonya, apa konsekuensinya. Hal-hal yang besar seperti yang kita lihat hari ini, dan akhirnya mempengaruhi bukan saja keluarga daripada ketiga orang yang kita sebutkan tadi, tetapi juga seluruh Indonesia. Wake up call buat saya, Mas Andro. Iya, Mbak Novita, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengawasannya? Orang tua bagaimana bisa mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dalam psikologisnya anak tersebut? Tapi dijawabnya nanti usai jeda Kabar Petang segera kembali.